Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, kita bakal lanjutin tutorialnya yaitu untuk episode kelima kayaknya ya. Gue lupa juga sih guys. Jadi nanti kita bakal bikin yaitu root data user untuk bagian backendnya dulu guys ya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke controller. Habis itu kita bakal buat yaitu user.js guys ya. Karena di sini gue udah punya codingannya guys, jadi gue bakal copy aja guys ya. Dan untuk kalian yang mau beli source code yaitu untuk login multi-usernya, kalian bisa klik Taweria yang ada di deskripsi video ini atau enggak video yang lainnya guys ya. Oke, tanpa lama-lama gue bakal bikin yaitu user di sini gue bakal paste aja. Nah di sini gue bakal zoom ya. Ini kita bakal bikin yaitu cons yaitu Prisma client. Habis itu kita bakal cons juga yaitu Prisma new Prisma client. Habis itu kita bakal cons backripnya yaitu untuk password, kemudian consult 10 seperti itu guys ya. Nah kemudian untuk export kita bakal export get all data. Nah fungsi dari get all data ini yaitu untuk menampilkan seluruh data user. Nah di sini gue bakal mungkin pakai ini aja kali ya guys ya. Jadi di sini gue bakal slash, di sini gue bakal kasihin get all data, get all data. Gue bakal kasih komen. Jadi biar lebih enak guys untuk melihatnya. Oke. Jadi di sini kita bakal menampilkan seluruh data table user menggunakan find menu yaitu berdasarkan yang ada di bagian sini guys, di bagian root preference yang ada pada Prisma. Seperti itu guys ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah get data by ID. Nah, get data by ID ini yaitu untuk menampilkan sebuah data berdasarkan ID ya guys ya. Jadi di sini nah, kenapa di sini untuk kita pakainya find unique guys ya, karena di sini kita bakal ngambil sebuah ID yaitu ID di sini kan kita pakai ekstraksi yaitu unique, bahwa auto increment itu kan udah pasti unik, nanti dia bakalan terus nambahkan 5 6 7 sampai seterusnya gitu guys ya. Di sini kita bakal pakai find unique. Kecuali misalkan contoh kalian di sini pengen emailnya ini misalkan contoh email ini kan juga kita pakainya unique ya guys ya. Bisa pakai find unique, bisa juga pakai find first seperti itu guys ya. Kemudian di sini kita where. Nah, di where ini kita bakal where ID kemudian number rect params. Kenapa kok pakainya number, Bang? Nah, di sini itu karena kita di bagian Prisma itu dia tuh selalu membaca string, guys. Jadi makanya di sini kalian bisa pakai number, bisa pakai parse integer mungkin atau enggak parse float. Nah, itu bebas, cuman kalau di sini gue bakal pakai number. Jadi di-convert lah dari yang tadinya string menjadi number gitu, menjadi integer seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian tanpa number ini biasanya error sih guys, untuk ID-nya itu nggak ke get seperti itu. Jadi wajib pakai number ini karena dia tuh ngebacanya itu string. Kalau misalkan si Prisma itu berbeda dengan si Twilight tanpa harus pakai number, dia udah otomatis bakal ngebaca sebuah integer seperti itu. Kemudian rest status 200 respon ini ngambil dari code yang ada di sini seperti itu guys ya. Kemudian apa lagi nih, store. Nah store ini kita bakal kasih sini, kita bakal kasih komennya itu insert data. Oke, kemudian store di sini export store. Nah kenapa sih bang di sini pakainya export? Sebenarnya kan ada beberapa contoh, kita bisa pakai yang namanya modul.export ini. Kemudian di sininya register apa segala macam. Cuman mungkin kalau misalkan pakai modul export kayak gitu, di sininya pakainya function guys. Nggak pakai export langsung kayak gini, pakainya function misalkan store dan lain sebagainya. Cuman karena di sini gue pengen mempersingkat aja sih, mempersingkat sebuah codingan, jadi gue pakainya export store kayak gini aja tanpa harus pakai modul.export function dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi di sini kita bakal bikin sebuah variabel ekspornya itu yaitu store, kemudian di sini kita bakal simpen nama, user, email, password, role, recruit body, kemudian const hash password await backrip hash password string, kemudian salt ini kita ngambil dari atas yang ada di sini. Kemudian habis itu ketika misalkan mungkin di sini kalau misalkan kalian pengen nambahin misalkan contoh emailnya ini udah ada nih misalkan contoh kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian pengen bikin kayak gitu, kalian bisa tambahin kayak gini. Misalkan pengennya email ini tuh nggak boleh sama nih. Misalkan contoh si admin@gmail.com ini udah ada, dia tuh ngecek nggak boleh sama gitu ya, nggak boleh ada. Oke, kalau misalkan pengen kayak gitu kita bakal kasih aja kayak gini. Const user await, kemudian di sini prisma dot table user dot find first aja kali ya pakainya. Find first, nggak perlu pakai find unique deh, kita pakai find first aja. Then where
Habis itu di sini kita bakal kasih email rec.body.email, atau mungkin kalian misalkan nggak mau pakai rec.body.email bisa langsung pakai ini juga bisa, misalkan kayak gini aja seperti itu. Nah jadi tinggal diginiin aja, if user kemudian else. Nah cukup kayak gini aja. Nah untuk if user ini kalau misalkan emailnya itu udah ada, dia bakal nampilin pesan bahwa email sudah ada, berarti res yang ini kita bakal copy di sini. Habis itu statusnya kita kasih 400 untuk apa namanya, message-nya error ya. Jadi di sini kita bakal kasih email sudah ada. Oke, seperti itu guys ya. Jadi kalau misalkan contoh kalian pengen emailnya itu nggak boleh duplikat gitu, nggak boleh duplikat. Kemudian kalau password kan nggak apa-apa lah duplikat juga. Jadi bisa kalian pakai find first, bisa kalian pakai find unique. Cuman kalau kalian pakai find unique itu wajib guys. Di sininya itu harus ada nih extras kayak gini nih, unique queue. Jadi kalau misalkan nggak ada unique queue-nya itu biasanya error sih. Cuman di sini kita ambil amannya aja, kita pakai find first aja guys. Seperti itu. Oke. Jadi if user ini kita ngambil dari sini nih, where misalkan contoh emailnya ini udah ada, bahwa nanti email sudah ada kayak gitu untuk nampilin error. Kalau misalkan emailnya belum ada, dia bakal nyimpen data user seperti itu, data berhasil disimpan. Oke, untuk update datanya di sini kita bakal const user, kemudian table find unique, di sini kita where id wajib pakai number gitu ya. Kemudian if user return res 404 data not found, data tidak ditemukan. Kalau misalkan contoh ID-nya ini enggak kita temukan seperti itu. Kemudian const ya ini sama sih sebenarnya, sama kayak yang store di sini. Kemudian let has password. Nah, di sini kita bakal bikin let. Perbedaan antara const dan let itu sebenarnya simple sih guys. Const ini adalah sebuah data yang kalau misalkan kita pakai const ini nggak bisa diubah-ubah. Jadi statik. Kalau misalkan let ini ketika misalkan kita pakai as password di sini, kemudian di sininya ada user.password atau enggak await ini, dia bakalan berubah nih variabel yang ada di sininya. Isinya itu bakal berubah. Seperti itu. Misalkan contoh di sini let passwordnya misalkan 1 misalkan gitu ya. Nah, ketika misalkan di sini di kalian bikin let has passwordnya user.password itu adalah admin misalkan, nah itu bakal keubah berdasarkan codingan berikutnya. Kalau cons itu dia bakal menetap guys, mau misalkan contoh di sini nama usernya admin ya, dia bakal tetap admin aja walaupun ada di sininya, jadi tetap nggak bisa, dia tuh bakal ngikutin berdasarkan yang awal dibuat. Makanya di sini gua lebih baik ketika datanya statik pakainya cons, kalau misalkan datanya pengen berubah-ubah kita pakai let seperti itu, atau mungkin pakai var juga bisa kayak gitu guys ya. Cuman sekarang tuh rata-rata orang pakai let kalau nggak cons seperti itu guys ya. Nah jadi ketika passwordnya ini null, maka password itu sama guys ya, sama berdasarkan yang diinputin pada saat yang pertama. Misalkan contoh di sini password awalnya itu admin dan dia nggak mau diubah gitu, jadi admin 2 misalkan dia nggak mau ubah itu password, dia bakalan tetap passwordnya sama yaitu admin. Kalau misalkan dia ubah passwordnya, dia bakal berubah dengan backup seperti ini guys, di backup kemudian try. Di sini kita update datanya, kita where yaitu ID berdasarkan rec params ID, habis itu data nama user, kemudian email, password, hash password, kemudian seperti itu guys ya. Dan kemudian untuk export destroy di sini untuk menghapus datanya. Nah, ini kita bakal kasih aja ininya guys. Kita bakal kasih komen ya di sini, gue lupa. Ini kemudian di sini delete data. Delete data. Oke, sip. Jadi di sini untuk delete datanya sekedar simple aja, table user.delete, habis itu where id number, kemudian rec param id data berhasil. Seperti itu guys ya. Kemudian kita bakal lanjut ke bagian root. Kita bakal bikin rootnya yaitu user root. User root.js. Karena kita kemarin udah bikin middleware-nya untuk pembagian role. Nah, di sini kita bakal ambil aja guys ya. Untuk rootnya ini gue bakal ambil dari sini, kemudian gue bakal paste. Jadi kalau kalian belum beli videonya yang kemarin yang untuk yang login multi user, mungkin agak bingung di bagian sininya nanti guys. Seperti itu guys ya. Jadi di sini gue bakal const user, habis itu controller user ya, kita ngambil dari si user.js ini, kemudian middleware kita ambil dari out user yang ada di dalam middleware ini. Kemudian untuk user root ini kita bakal
Jadi jangan kepala and admin ya guys ya, admin only aja, admin only yang bisa ngakses bagian si user, kita bakal kasih admin only aja ini. Kemudian untuk user ini, penamaan cons user ini bebas guys, kalian mau namain apapun bebas, cuman kalau misalkan kayak package express ini kalian udah wajib banget ngikutin berdasarkan documentation yang ada guys ya. Jangan diubah-ubah lah, kalau menurut gua lebih baik ngikutin berdasarkan documentation aja kalau misalkan sebuah package. Tapi kalau misalkan kalian bikin file biasa kayak gini, jadi kalian bisa ini bebas mau kalian ketik user apa segala macam, cuman mungkin di sini gue bakal pakai user aja. Habis itu di sini gue bakal pakai middleware seperti itu guys ya untuk penamaan. Ini sebenarnya penamaan variabel aja sih guys. Jadi kalian bebas lah, mau kayak gimana pun bebas. Mau dibuat misalkan contoh di sini contoh middleware misalkan. Nah, itu nanti tinggal kalian iniin aja. Tapi nanti kalian tinggal ganti contoh middleware. Jadi disesuaikan aja berdasarkan keinginan kalian. Cuman kalau misalkan ini middleware-nya kalian belum punya, kalian bisa beli ya guys ya dengan tata cara video sebelumnya itu yang ada di video demo login guys ya. Oke. Nah, di sini untuk metodenya itu kita bakal user ini yaitu untuk get all data, habis itu post ini untuk store data yaitu untuk simpan data. Show ini untuk edit data, habis itu put ini untuk update data. Kita nggak pakai patch ya, kita pakainya put. Habis itu kemudian untuk delete kita pakai destroy ya, untuk delete data. Kemudian kita bakal lanjut ke bagian si server.js. Server.js ini kita bakal copy aja yang ini, kemudian kita paste di sini. Habis itu kita bakal bikin di sininya user root. Kemudian di sininya user root. Sama kan? User root sama, kemudian di sini kita ganti jadi access admin. Kemudian di sini authentication, gue bakal copy, gue bakal paste di sini. Habis itu di sini kita kasih access admin. Oke. Habis itu kita bakal kasih user root tip. Kalau udah apalagi ya, ini harusnya udah cukup sih, harusnya udah cukup. Kita coba running guys ya. Kalau udah kita coba running, kita buka terminal di sini. Terminal, kemudian new terminal, kita pakai cmd aja. Kita pakai cmd, habis itu cd backend, kemudian cls, habis itu npm start. Nah, server running, oke. Kita bakal buka ya guys ya Postman untuk uji cobanya. Di sini karena coba kita cek dulu backend, kemudian rootnya kita bakal ke ini aja dulu ya. Nah, ini rootnya itu user store. Nah, untuk ke user root ini dia harus login dulu guys. Kalau misalkan nggak login dia nggak bisa. Kita bakal ke body, kita bakal kasih post di sini, kita bakal lewatin dulu karena kita pakai middleware, kita wajib login. Dan oke. Oh iya, salah. Ini kalau misalkan user ini harusnya nggak bisa akses ya guys ya. Kita coba ya. User karena kan dia admin only ya. Kita get dan akses terlarang tuh. Ketika misalkan si role-nya itu user, dia nggak bisa nggak bisa akses, tapi yang bisa akses cuma si admin. Kita coba logout, kita masuk sebagai admin, kemudian di sininya login, habis itu post metodenya kita send sukses role-nya admin, kemudian kita bakal user, harusnya sih bisa ya. Oh iya, ini metodenya get send. Nah, bisa ya guys ya kalau misalkan role-nya itu admin. Oke. Untuk uji coba di sini kita bakal coba user kan tadi udah, berarti kan tinggal user store di sini. Misalkan di sini kita nama usernya ini nama user 2, kemudian untuk ininya user 2. Kemudian di sininya passwordnya user 2 juga, habis itu role-nya user kita pen. Oh ya, ininya metodenya guys. Aduh lupa. Lupa gonta-ganti metode pen. Data berhasil disimpan, kita coba cek. Aman ya guys ya. Kalau misalkan contoh kita store lagi, emailnya udah ada, kita send. Email sudah ada ya. Kita coba cek. Save enggak. Oke. Aman ya cuy ya. Email sudah ada tuh untuk message-nya. Jadi untuk ketika duplikat email nggak bisa. Kita coba show. ID-nya itu 8. Untuk user 2 ya. ID-nya 8 ya. Kita refresh coba. 8 kita coba send. Oh ya, ini get dulu, get. Send. Nah, cukup aman. Habis itu kita bakal update. Update itu kita pakai metodenya itu put. Ini kita misalkan contoh jadi user 3 bla bla bla, salah aja.
send, data berhasil diubah, kita coba refresh. Nah, data berhasil diubah gitu. Oke, kalau udah apa lagi ya? Udah cukup sih. Kemudian destroy ya, destroy. Destroy. Kita pakai metodenya itu delete, kita send. Data berhasil dihapus, kita cek aman cuy. Jadi untuk backendnya ini udah aman ya guys ya. Jadi ya seperti aja itu aja untuk tutorial kali ini. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton, dan jangan lupa untuk login multi usernya kalian bisa beli di saweria.co/ahmadhidayat ya guys ya. Nanti videonya itu ada di demo login. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. I love you semuanya. Bye bye.